Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 266, mulai dari awal. Tanpa perlu banyak berpikir, Luo Xiu tahu bahwa kerjasama antara tetua Istana Ungu dengan tetua Sekte Matahari Hitam untuk menjebak Sekte Sungai Panjang pasti demi suatu tujuan. Apa mungkin ada sesuatu yang mereka inginkan di Sekte Sungai Panjang? Tanya Luo Xiu sembari menyipitkan matanya. Adapun si Sutong, Luo Xiu belum bertindak untuk membunuhnya. Sebaliknya, Luo Xiu hanya mengambil cincin penyimpanannya dan mengurungnya. Dari cincin penyimpanannya, Luo Xiu menemukan sebuah slip giok. Itu merupakan benda yang diminta oleh Bai Li Yuanlong kepada si Sutong untuk diberikan kepada tetua Istana Ungu. Setelah memeriksa isi yang ada pada slip giok dengan indera spiritual, Luo Xiu seketika tampak mengerti. Isi dari slip giok itu telah mengungkit suatu benda yang sangat dibutuhkan oleh Bai Li Yuanlong. Sementara itu, berita tentang benda itu diberitahukan oleh tetua Istana Ungu kepadanya dan benda itu berada di tangan tetua Sekte Sungai Panjang. Hanya satu kalimat yang bisa merangkum semua isi dari slip giok itu dengan sederhana, yaitu kapan akan bertindak. Kata bertindak itu tidak sulit untuk diprediksi. Mereka pasti berencana bertindak kepada Sekte Sungai Panjang. Jika mereka menggunakan kekuatan dari 4 pangeran bela diri ditambah dengan beberapa siasat yang lain, seorang tetua Sekte Sungai Panjang yang sedang terluka pasti tidak akan sanggup menahannya. Hanya saja, takdir berkata lain. Kemunculan Luo Xiu yang tiba-tiba sudah merusak rencana awal dari keempat pesilat ulung pangeran bela diri itu. Salah satu tokoh penting, yaitu tetua Istana Ungu sudah dibunuh. Jadi, masalah menyerang Sekte Sungai Panjang hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Saat ini, Luo Xiu mengeluarkan sebuah kotak pesan. Dia berencana menggunakan otoritasnya di Serikat Berburu untuk menyelidiki masalah ini. Secara logika, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Akan tetapi, saat ini Luo Xiu jelas sudah berada dalam situasi yang tidak bersahabat dengan tetua Sekte Matahari Hitam dan Sun Qiansang. Semua orang itu ingin menyerang Sekte Sungai Panjang. Jika Luo Xiu bisa menarik Sekte Sungai Panjang untuk berpihak padanya, itu akan menjadi sebuah bantuan pendukung untuknya sehingga akan lebih baik daripada berjuang sendirian. Tentu saja, hal terpenting sebelum dia melakukan hal ini adalah informasi. Tidak lama kemudian, Luo Xiu menerima sebuah pesan. Pesan itu menyebutkan identitas dari Bai Li Yuanlong adalah seorang kultivator independen yang terkenal di wilayah barat. Dia memiliki basis kultivasi pangeran bela diri tingkat ketiga. Orang itu juga memiliki sebuah identitas yang lain, yaitu Master Formasi tingkat ketujuh. Selain itu, formasi pelindung agung yang ada di Sekte Matahari Hitam juga pernah dibuat oleh Bai Li Yuanlong. Luo Xiu memperkirakan alasan tetua Istana Ungu dan tetua Sekte Matahari Hitam mengundang Bai Li Yuanlong untuk melawan Sekte Sungai Panjang seharusnya karena ingin meminjam kekuatan Master Formasi tingkat ketujuh miliknya. Mereka ingin menggunakan kemampuannya itu untuk melawan formasi pelindung agung milik Sekte Sungai Panjang. Selain itu, sebenarnya Bai Li Yuanlong dan tetua Istana Ungu memiliki hubungan saudara seperguruan. Dahulu, mereka merupakan murid dari guru yang sama dan saling memiliki panggilan seperguruan. Dengan demikian, karena Luo Xiu sudah membunuh tetua Istana Ungu, dia tentu sudah menjadi musuh bebuyutan Bai Li Yuanlong tanpa perlu diragukan lagi. Adapun alasan sesungguhnya keempat pangeran bela diri ingin melawan Sekte Sungai Panjang, pihak intelijen dari Serikat Berburu masih belum menemukannya. Bagaimanapun juga, kemampuan mengumpulkan informasi Serikat Berburu juga tidak serba bisa. Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam, Sekte Sungai Panjang telah mendominasi daerah sekitar negara bagian Tanah Langit selama ribuan tahun. Mereka tentu memiliki status yang luar biasa. Sekalipun dua belah pihak bekerja sama untuk melenyapkan salah satunya, mereka juga harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Alasan utama Luo Xiu bisa melenyapkan Istana Ungu dengan mudah adalah alam rahasia Istana Ungu sama sekali tidak memiliki batasan apapun kepada Luo Xiu. Jika itu orang lain, dia juga tidak bisa menerobos meskipun bisa menemukan pintu masuk alam rahasia. Jika ingin menggunakan cara melawan Istana Ungu untuk melawan Sekte Matahari Hitam, itu tentu tidak realistis. Jika tidak, waktu itu di gerbang Sekte Matahari Hitam, dia juga tidak akan langsung pergi setelah menyelamatkan keluarganya. Selain itu, alasan Luo Xiu bisa menyelamatkan kerabatnya dari penjara bawah tanah adalah karena Sekte Matahari Hitam lengah. Jika mereka sudah mewaspadainya sejak awal, Luo Xiu juga tidak akan berhasil.
Setelah mengandalkan formasi pelindung tingkat 7 untuk memukul mundur Sun Qiansang kali ini, Luo Xiu tahu betul bahwa masalah masih belum berakhir. Jika kali ini dia tidak membuat formasi sendiri di tempat itu, formasi pelindung itu sudah akan dihancurkan oleh Sun Qiansang secara paksa. Saat itu, konsekuensinya mungkin tidak akan terbayangkan. Setelah menyimpan kembali slip giok itu, Luo Xiu memijit dahinya sembari berkata, "Bai Li Yuanlong, Li Xuanyang, Sun Qiansang." Sebenarnya apa yang diinginkan dari Sekte Sungai Panjang oleh ketiga pangeran bela diri yang hebat ini? Informasi yang diberikan dari slip giok tidak banyak. Jadi, Luo Xiu hanya tahu secara garis besar dan masih kebingungan. Luo Xiu menduga karena Li Xuanyang begitu ingin berurusan dengan Sekte Sungai Panjang, dia pasti tidak akan mencari masalah dengan Luo Xiu dalam beberapa saat ini. Kedatangan Sun Qiansang kali ini seharusnya hanya untuk menguji. Jika tidak, Sun Qiansang tidak akan datang sendiri. Sebaliknya, dia akan datang bersama Li Xuanyang. Formasi pelindung tingkat ke-7 sudah melukai Sun Qiansang. Kekuatan Li Xuanyang sedikit lebih hebat dibandingkan Sun Qiansang. Tapi, dia pasti tetap tidak akan bertindak gegabah, ujar Luo Xiu sembari merenung. Formasi pengumpulan roh yang ada di alam rahasia sudah kembali ke tingkat ke-7 formasi pengumpul roh, 81 anak tangga terhubung satu sama lain. Efek kultivasi di menara kultivasi yang ada di alam rahasia sebanding dengan tempat suci biasa di dunia saat ini. Sekalipun di zaman kuno, ketika seni bela diri berada di puncaknya, itu juga sebanding dengan kekuatan tingkat 1. Jika mengembalikan formasi pengumpul jiwa tingkat ke-8, energi vitalitas langit dan bumi akan menghasilkan energi roh peringkat rendah. Saat itu, efeknya akan menjadi berlipat ganda. Luo Xiu tidak membuka otoritas untuk masuk ke alam rahasia secara umum. Selain dirinya, hanya Yan Yuyu yang bisa keluar masuk dengan sesuka hati. Untuk Su Jingyan, ketua keluarga Su, Luo Xiu tidak berencana membiarkannya berlatih di alam rahasia untuk sementara waktu. Untuk beberapa hal tertentu, dia harus menunggu sampai semuanya dipastikan untuk mengambil keputusan lagi. Bisa dibilang, pada dasarnya tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan oleh Luo Xiu kepada Yan Yuyu. Entah itu keterampilan gerakan naga terbang ataupun teknik super keterampilan transformasi misterius juga dia ajarkan sepenuhnya kepada Yan Yuyu. Waktu mengasingkan diri waktu itu tidak terlalu panjang, tetapi dia bisa menembus dari tingkatan Raja keempat ke tingkat kelima. Faktanya, Luo Xiu tahu betul bahwa semua itu bukan karena faktor kecepatan berkultivasinya yang luar biasa cepat, melainkan hal itu karena sebelumnya dia sudah mengonsumsi pil darah yang dia dapatkan ketika berada di alam rahasia iblis. Hampir sebagian besar energi tidak dapat disempurnakan, tetapi terakumulasi dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna di menara naga terbang lantai ke-9, energi yang terkumpul dalam tubuhnya itu dimurnikan dan diserap dengan sangat cepat. Hal itu juga yang membuat Luo Xiu berhasil menembus ranah hanya dalam beberapa hari. Pembangunan gerbang gunung di luar alam rahasia telah berangsur-angsur berakhir. Luo Xiu juga telah memahami rahasia formasi ke-7 di bawah bimbingan Kaisar Bela Diri ke-8 untuk sementara waktu. Ada kecacatan pada formasi pelindung agung yang dibuat oleh Luo Xiu. Alasan utamanya adalah karena tingkat basis kultivasinya masih tidak cukup dan perlu untuk ditingkatkan. Dengan begitu, dia baru bisa melindungi gerbang gunung untuk tidak dihancurkan oleh orang lain. Akan tetapi, untuk meningkatkan kekuatan formasi, yang dibutuhkan bukan hanya mencapai persyaratan, melainkan bahan untuk pembuatan formasi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Bahan tingkat ke-7 dapat dianggap sebagai harta berharga dan langka di daerah sekitar negara bagian tanah langit. Meskipun memiliki batu vitalitas yang cukup, Luo Xiu juga belum tentu bisa membeli harta benda yang disukainya. Dalam keputusasaan, Luo Xiu berencana untuk keluar dan mencarinya sendiri. Dia perlu meningkatkan kekuatan formasi pelindung. Dengan cara ini, kekuatan yang dimiliki oleh formasi itu sudah bisa menahan serangan seorang pesilat ulung pangeran bela diri dengan mudah tanpa perlu dijaga oleh Luo Xiu sendiri lagi. Luo Xiu tahu betul bahwa dirinya tidak bisa tinggal di gerbang gunung selamanya. Jadi, meningkatkan kekuatan dari formasi adalah hal yang harus dilakukan. Menurut informasi yang dia dapatkan dari Serikat Berburu, Luo Xiu mengetahui bahwa ada sebuah bahan tingkat ke-7 yang bernama batu kemurnian pernah muncul di Pegunungan Berawan. Pegunungan Berawan terletak di barat daya negara bagian tanah langit. Tempat itu merupakan hutan gunung primitif kuno dan luas. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terbengkalai di hutan gunung itu. Konon katanya, ada sebuah benteng milik klan monster di tempat tersebut. Yang disebut klan monster adalah binatang iblis yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Makin besar potensi bertumbuh seekor binatang iblis, waktu untuk berubah menjadi klan monster akan menjadi makin cepat. Contohnya, Long Ning, setelah mencapai tingkat kelima, dia berhasil berubah menjadi wujud manusia. Jumlah klan monster tidak banyak,
Tetapi setiap klan monster memiliki kemampuan yang sangat ekstrim. Hal itu karena kebanyakan klan monster baru akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud manusia setelah mencapai tingkat ke-7. Dari beberapa petunjuk yang tidak jelas, Luo Xiu sudah tahu bahwa ruang dari alam samudera bintang sekarang adalah kondisi berdirinya 3 pilar, yaitu manusia, monster, dan iblis. Jumlah dari ras manusia merupakan yang terbesar dari ketiga ras besar tanpa perlu diragukan lagi, sedangkan klan monster merupakan jumlah terkecil. Akan tetapi, klan monster memiliki kemampuan tubuh yang lebih kuat. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan binatang iblis. Mereka bisa meluncurkan gelombang binatang dengan sangat mudah sehingga tidak bisa diremehkan. Luo Xiu sendiri juga pernah memahami beberapa sejarah zaman kuno. Ketiga ras besar itu pernah mengalami sebuah peperangan besar yang menggemparkan. Lantaran pertempuran yang sengit itulah yang membuat energi vitalitas langit dan bumi saat ini mengalami pengurasan yang cukup besar. Hal ini membuat kondisi kultivasinya tidak sebaik zaman dahulu lagi. Bagi kultivator seni bela diri ras manusia, kubu klan iblis merupakan tempat yang sangat berbahaya. Meskipun dalam puluhan ribu tahun yang lalu, ras manusia dan klan iblis sudah mencapai semacam kesepakatan untuk tidak saling bertarung. Keduanya tetap bukanlah berasal dari ras yang sama dan memiliki pikiran yang berbeda. Entah itu ras manusia, klan monster, ataupun klan iblis, mereka tetap akan memiliki niat permusuhan kepada ras asing. Sesama ras saja masih bersaing dan bertarung untuk mendapatkan keuntungan, apalagi dengan ras asing. Itulah sebabnya, menurut catatan intelijen Serikat Berburu, Pegunungan Berawan merupakan sebuah tempat yang terbilang kacau di wilayah selatan. Di sekitar Pegunungan Berawan, ada sekte ras manusia yang bernama Sekte Murawa. Itu adalah sekte alkimia. Alasan gerbang gunung dibangun di dekat Pegunungan Berawan adalah karena adanya ramuan spiritual yang berlimpah di hutan itu dan juga sumber daya untuk berkultivasi. Di wilayah selatan, batu kemurnian hanya pernah muncul di Pegunungan Berawan. Batu itu merupakan bahan yang terbilang khusus. Hanya bahan seperti ini dimurnikan dan dileburkan ke dalam formasi baru bisa memperkuat kekuatan pertahanan dari formasi pelindung ke-7. Dibandingkan dengan kemampuan serangan formasi pelindung, Luo Xiu lebih peduli dengan pertahanan. Hal itu karena menjaga lebih berguna daripada menyerang dalam banyak kasus. Begitu pikirannya bergerak, Luo Xiu merasakan pil esensi dalam bidang eliksirnya. Pil esensi miliknya saat ini sudah sebesar kepalan tangan bayi. Warnanya setengah hitam dan setengah putih, memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan juga cahaya keemasan yang tipis. Dalam keadaan normal, cahaya yang dipancarkan pil esensi seseorang baru akan memiliki fenomena yang membawa warna keunguan ketika basis kultivasinya sudah mencapai puncak Raja Bela Diri ke-6. Sementara itu, Luo Xiu malah bisa menunjukkan tanda-tanda berubah ke arah pil emas saat berada di ranah Raja Bela Diri ke-5. Luo Xiu memperkirakan bahwa jika basis kultivasinya mencapai Raja Bela Diri ke-6, dia mungkin bisa benar-benar menghilangkan pil ungu dan mengubahnya menjadi pil emas. Setelah mencapai Raja Bela Diri ke-9, tidak diketahui apakah akan ada perubahan lain pada pil emas tersebut. Tak terasa, waktu terus berlalu dengan sangat cepat. Setelah lebih dari sebulan konstruksi, gerbang gunung di luar alam rahasia pada dasarnya sudah selesai. Di luar alam rahasia, ada 8 gunung yang mengelilingi sekitarnya. Titik pusatnya adalah koordinat pintu masuk alam rahasia. Bagian luar kompleks bangunan adalah divisi non-inti. Ada banyak loteng, rumah, dan juga tempat kultivasi yang dibangun di sana. Yang kedua adalah divisi inti. Setiap murid inti akan memiliki tempat tinggal terpisah. Lantaran gerbang gunung pertama kali dibangun, maka tempat tinggal murid inti hanya berkisar 100 ruangan. Sementara itu, divisi non-inti jauh lebih banyak. Ada sekitar 200 lebih ruangan. Namun, Luo Xiu juga tidak terburu-buru. Jika kelak ada lebih banyak orang dan situasinya stabil, mereka dapat mengekspansi bangunannya. Dalam waktu singkat ini, mereka seharusnya tidak akan menerima terlalu banyak murid. Untuk perkembangan sekte Tarsuna di masa depan, Luo Xiu berencana hanya menerima murid elit. Orang dari keluarga Su memang sudah banyak yang telah dibawa olehnya. Namun, tidak akan terlalu banyak orang-orang yang bisa benar-benar memasuki sekte Tarsuna. Setelah divisi inti, ada 18 aula yang merupakan tempat tinggal pelindung. Setelah 18 aula, ada 3 istana yang merupakan tempat kultivasi dari 3 tetua. Setelah itu adalah aula utama ketua sekte yang bernama Aula Reinkarnasi. Di kedua sisi kiri dan kanannya terdapat sebuah aula cabang yang bernama Aula Kehidupan dan Aula Kematian. Ketiga istana itu ditambahkan sendiri oleh Luo Xiu. Dia tidak sepenuhnya membangun semua itu sesuai dengan tampilan gerbang gunung sekte Tarsuna yang dahulu seperti yang disebutkan oleh Kaisar Bela Diri ke-8. Meskipun gerbang sekte Tarsuna dibangun kembali dengan tanganku, semuanya akan dimulai dari awal bersama denganku lagi.